Halo dan selamat datang kembali. Rasanya nggak bisa dipungkiri ya, akhir-akhir ini tuh kita hidup di dunia yang terasa makin makin terbelah gitu. Betul betul. Gesekan ada di mana-mana, terus kepercayaan juga menipis. Entah itu sama pemimpin di level negara atau bahkan yang pun dalam obrolan kita sehari-hari aja kerasa. Iya benar. Kadang kepemimpinan yang buruk itu bikin kita jadi agak skeptis ya. Mungkin malah jadi pahit gitu. Betul sekali. Atmosfer kita lawan mereka itu, wah, kerasa makin pekat ya sekarang. Dan ironisnya nih, seperti yang disoroti sumber kita kali ini, dunia politik seringkali malah ngasih contoh negatif. Oh ya, gimana tuh? Ya kalau dulu persaingan politik mungkin masih ada etiketnya lah ya, kayak olahraga gitu saling menghormati walau berkompetisi. Nah sekarang ini, aduh, seringkali terasa lebih kayak perang. Penuh permusuhan, saling jatuhin. Hmm, iya juga sih. Nah, ngomong-ngomong soal sumber utama kita untuk pembahasan mendalam kali ini adalah buku terbaru dari pakar kepemimpinan, John C. Maxwell. Judulnya High Road Leadership, Bringing People Together in a World That Divides. Yap, buku yang relevan banget sama kondisi sekarang. Iya kan? Kita akan coba gali nih saripati dan ide-ide kunci dari buku ini, khusus buat Anda. Jadi misi kita hari ini adalah memahami gagasan sentral Maxwell tentang gimana sih cara menjembatani perpecahan ini. Lewat apa yang dia sebut kepemimpinan jalan tinggi. High Road Leadership, ya? Betul. Jadi ini semacam kupasan ringkas tapi ya mendalam lah buat nangkep esensinya gitu. Oke, siap. Nanti kita akan mulai dengan ngeliat akar masalah perpecahan yang disoroti Maxwell. Terus kita bedah kerangka berpikirnya tentang 3 jalan kepemimpinan. Ada jalan rendah, jalan tengah, sama tentunya fokus utamanya jalan tinggi. Sip. Kita juga bakal lihat kenapa sih milih jalan tinggi itu penting, dan apa aja praktek-praktek kunci yang ngebedainnya. Oke, mantap. Mari kita langsung masuk aja ya. Maxwell ini dia melukiskan gambaran yang cukup suram ya soal meluasnya perselisihan dan mentalitas kita versus mereka ini. Iya, Dia ngutip data yang nunjukin krisis kepercayaan yang lumayan parah loh. Misalnya, di Amerika, mayoritas warga itu kurang percaya sama pejabat terpilih dan pemerintah federal. wah mayoritas ya. Iya, lebih dari itu, 70% responden survei merasa penurunan kepercayaan ini bikin masalah makin sulit diselesaikan. Itu bukan cuma angka statistik loh ya, itu cerminan nyata dari kekecewaan publik. Maxwell ngutip Gubernur Illinois J.B. Pritzker yang menyayangkan tren di mana kekejaman malah dianggap strategi cerdas. Waduh. Sementara kebaikan dan kerendahan hati justru dianggap, lemah. Ini kan kebalik banget ya sama nilai-nilai dasar yang seharusnya kita junjung. Iya, benar juga. Dan masalahnya ternyata bukan cuma soal politik ya. Maxwell juga nunjuk ke penurunan nilai-nilai moral secara umum. Betul. Mengutip Gallup, separuh orang Amerika menilai kondisi moral bangsa itu buruk, dan mayoritasnya merasa makin memburuk. Terus akar masalahnya apa coba? Apa tuh? Kurangnya kepedulian pada orang lain. Dan ini beda loh ya antara kita sekedar tidak setuju sama ide seseorang dengan kita tidak menghargai orangnya karena nganggap motifnya buruk. Nah, ini nih. Yang terakhir ini yang rusak kepercayaan sama hubungan kan? Persis. Nah, disinilah letak bahaya bias konfirmasi. Itu loh, kecenderungan kita nyari info yang dukung pandangan kita aja, terus nggak baikan yang lain. Oh iya, sering tuh. Maxwell justru mendorong bias kolaborasi. Jadi keinginan tulus buat nyari pemahaman bareng-bareng. Tapi poin krusialnya nih, dia ngingetin kita buat nggak cuma nyalain pihak lain melulu. Jadi introspeksi juga ya. Harus. Perlu ada introspeksi. Gimana sih kontribusi kita sendiri dalam perpecahan ini? Jangan-jangan kita juga ikut andil. Menarik. Jadi sebelum ngomongin solusi, penting buat sadar diri dulu ya. Oke, lantas gimana Maxwell mendefinisikan kepemimpinan yang bisa ngatasin ini? Versus yang justru ya memperburuk keadaan. Dia punya formula nih, kelihatannya simple tapi dampaknya gede. Iya, formulanya gini. Kualitas kepemimpinan itu ditentukan oleh kombinasi 2 hal. Keterampilan, atau skills ya, dan Nilai, values. skills dan values. Oke, ini penting banget. Karena dampaknya beda-beda nih. Kalau keterampilan buruk, nilainya juga buruk. Ya jelas, ini nyeret orang ke bawah. Jelas itu mah. Terus, kalau keterampilan buruk, tapi nilainya baik. Niatnya sih mungkin bagus ya, tapi ya nggak punya kapasitas buat nolong orang lain secara efektif. Gitu. Nah, ini yang agak tricky nih. Keterampilan baik tapi nilainya buruk. Gimana tuh? Nah, ini bahaya.
Orang kayak gini bisa lihai banget memanipulasi orang lain demi keuntungan pribadi. Dia pinter ngomong, pinter meyakinkan, tapi tujuannya buat dirinya sendiri. Ini nyiptain situasi menang kalah, win-lose, yang rusak. Manipulatif ya? Sebaliknya, kombinasi ideal itu ya keterampilan baik dan nilai baik. Pemimpin kayak gini nih yang benar-benar bisa ngangkat orang lain. Nyiptain situasi menang-menang, win-win. Itu dia yang dicari. Sayangnya, Maxwell ngaku sedih gitu melihat lebih banyak contoh kepemimpinan yang jatuh, entah karena kurang terampil atau nilainya bermasalah, daripada yang benar-benar naik dan ngangkat orang lain. Ini salah satu alasan kuat dia nulis buku ini kayaknya. Oke, masuk akal banget. Dari diagnosis masalah sama formula dasar ini, Maxwell terus nawarin sebuah metafora ya, yang katanya kuat banget buat ngebimbing pilihan kita dalam berinteraksi. 3 jalan kepemimpinan. Bisa dijelasin nggak? Tentu. Jadi, bayangin aja ada 3 jalur yang bisa kita ambil pas berhubungan sama orang lain. Ada jalan rendah atau low road, terus jalan tengah, middle road, sama jalan tinggi, high road. Oke, 3 ya. Kita mulai dari yang katanya paling umum dulu deh, jalan tengah. Boleh. Jalan tengah ini fokusnya keadilan transaksional. Semangatnya take and give yang seimbang. Kalau kamu baik ke aku, ya aku baik ke kamu. Adil dong. Kelihatannya gitu. Tapi kalau kamu nyakitin aku, mungkin aku bakal balas setimpal. Prinsip mata ganti mata lah, kedengarannya adil kan? Makanya ini paling umum ditempuh orang. Tapi pasti ada kelemahannya dong. Tentu saja. Kayak kata Gandhi itu loh, mata ganti mata bisa bikin seluruh dunia buta. Kelemahan utama jalan tengah itu sifatnya yang reaktif. Kita cenderung nunggu pihak lain gerak duluan. Oh, nunggu ya. Iya, selalu ada hitung-hitungan. Dia udah ngapain buat aku? Untungnya buat aku apa? Jadi kita seringkali kejebak dalam posisi nunggu dan keeping score. Nyatet skor gitu. Mau berbuat baik pun seringnya bersyarat. Oke, itu jalan tengah. Lalu gimana sama jalan rendah? Ini kedengarannya udah negatif ya? Banget. Jalan rendah ini fokusnya sempit banget. Cuma ke diri sendiri. Aku dulu, pokoknya. Mentalitasnya ngambil, tanpa pernah merasa perlu ngasih. Egois banget ya? Iya, seringkali malah merasa jadi korban, merasa dunia tuh utang sama mereka. Orang di jalur ini cenderung remehin, ngeritik, bahkan sengaja mendevaluasi orang lain biar dia merasa lebih unggul. Waduh. Lebih parahnya lagi, mereka bisa sengaja manfaatin atau bahkan memperdalam perpecahan antar individu atau kelompok demi keuntungan pribadi. Dan ironisnya, meski terus ngambil, mereka tuh nggak pernah merasa puas, selalu merasa kurang. Ini jalur yang sangat negatif dan destruktif. Buat diri sendiri, juga buat orang lain. Oke. Nah, kontrasnya berarti jalan tinggi nih yang jadi inti bukunya. Kayak gimana ciri-cirinya? Jalan tinggi ini ya, kebalikannya jalan rendah. Fokusnya atuh orang lain dulu. Prinsip utamanya adalah memberi nilai tambah ke orang lain lebih dulu. Tanpa selalu ngitung untung rugi atau ngarap balasan langsung. Memberi dulu ya? Betul. Pemimpin jalan tinggi itu menghargai semua orang sebagai manusia, terlepas dari jalan mana yang lagi mereka tempuh. Mau dia di jalan rendah atau tengah, tetap dihargai sebagai manusia. Wah, itu dalam sih. Dan ini penting nih. Ini bukan berarti ngerasa diri paling suci atau unggul secara moral ya. Bukan itu. Ini lebih ke mindset dan pilihan sadar buat memprioritaskan kesejahteraan bersama dan ngelihat potensi kebaikan dalam diri setiap orang. Jadi bukan soal merasa lebih baik ya? Bukan. Pemimpin jalan tinggi juga sadar diri kok. Kalaupun mereka, ya namanya manusia, kadang kepleset ke jalan rendah, mereka mau ngakuin dan ngoreksi diri, nggak defensif. Jadi perbedaannya fundamental banget ya. Jalan tinggi itu proaktif ngasih nilai. Jalan tengah reaktif, transaksional. Jalan rendah, egois, ngambil dolang. Tepat. Yang satu mempersatukan, yang satu tarik ulur, yang satu lagi malah memecah belah. Gitu ya? Persis. Dan ini bawa kita ke pertanyaan berikutnya. Kenapa kita mesti repot-repot sih milih jalan tinggi? Kan kedengarannya lebih susah ya. Mungkin lebih banyak pengorbanan. Nah, Maxwell ngasih beberapa alasan kuat nih. Apa aja tuh? Kenapa ini relevan buat kita, para pendengar? Pertama, jalan tinggi itu secara aktif mempersatukan orang. Kenapa? Karena fokusnya ke koneksi, bangun jembatan, nyari kesamaan, bukan nyari perbedaan terus. Oke. Pemimpinnya berani ngambil langkah pertama, ngasih, melayani, bangun kepercayaan, tanpa nunggu orang lain duluan. Ini yang bisa mutus siklus ketidakpercayaan yang tadi kita bahas.
Memutus siklus ya. Menarik. Selain mempersatukan, apalagi? Kedua, jalan tinggi punya kekuatan buat mengeluarkan potensi terbaik dari orang lain. Ini keren nih. Saat kita milih buat ngeliat dan percaya sama potensi seseorang, bukan cuma kesalahannya, kita seringkali justru dorong mereka buat tumbuh jadi versi terbaik diri mereka. Maksudnya kepercayaan kita itu bisa ngebantu mereka gitu? Bisa banget. Ada risiko dimanfaatin nggak? Ya mungkin aja. Tapi kayak kata Maxwell, itu pilihan dan masalah mereka. Bukan alasan buat kita nggak milih jalan tinggi. Fokus kita yang ngasih dampak positif. Wah, itu sudut pandang yang beda ya. Jadi fokus ke apa yang bisa kita kontrol. Pilihan kita sendiri. Ada lagi? Ketiga, jalan tinggi memungkinkan terciptanya pemenang tanpa harus ada yang kalah. Nah loh, gimana caranya? Gimana tuh? Ya karena orientasinya ngasih lebih dulu dan mastiin orang lain juga menang. Kalaupun kita nerima balasan atau keuntungan, itu jadi bonus aja. Ini fondasi buat hubungan dan kolaborasi yang berkelanjutan. Win-win solution gitu. Oke, win-win. Keempat? Keempat, karena nggak banyak yang milihnya, jalan tinggi bikin Anda menonjol. Iya dong, sikap positif, murah hati, fokus ke solusi, itu bakal narik orang lain secara alami. Ini jalan yang mungkin lebih sepi, tapi justru karena itu, dampaknya bisa lebih gede. Jadi semacam rare commodity gitu ya? Bisa dibilang gitu. Dan kelima, yang mungkin paling dalam maknanya nih. Jalan tinggi adalah jalan menuju makna, significance. Bukan sekedar sukses materi atau posisi. Beda ya, sukses sama makna. Beda. Fokus pada ngasih nilai tambah buat orang lain dan berkontribusi buat dunia yang lebih baik, itu bakal ngasih kepuasan batin yang lebih langgeng. Maxwell sendiri cerita pengalaman pribadinya soal pergeseran fokus dari ngejar sukses pribadi jadi ngejar signifikansi ini. Wow, oke. Alasannya cukup meyakinkan sih. Tapi gimana cara prakteknya? Jalan tinggi ini kan kedengerannya ideal banget ya. Tapi pasti butuh upaya nyata dong. Maxwell kan ngurain 12 praktek inti tuh. Mungkin kita nggak bisa bahas semua detail ya. Tapi coba kita fokus ke beberapa yang paling fundamental deh. Biar kebayang gimana nerapinnya. Setuju banget. Mungkin bisa kita kelompokkan ya. Ada praktek yang kaitannya sama mindset dan integritas diri kita. Ada juga yang fokus ke gimana kita berinteraksi sama orang lain. Boleh, boleh. Kita mulai dari mana nih yang paling dasar? Yang paling fundamental nomor 1, menurut Maxwell, adalah menghargai semua orang. Value all people. Ini fondasinya jalan tinggi. Menghargai semua orang. Ya. Dan ini bukan cuma sekedar sopan santun ya, tapi sungguh-sungguh ngelihat nilai intrinsik dalam diri setiap manusia dan bantu mereka ngelihat serta ngerasain nilai itu juga. Semua orang. Tanpa kecuali? Semua orang, tanpa kecuali. Bahkan orang yang sulit, yang berseberangan sama kita. Bahayanya itu kalau ketidaksetujuan soal ide merosot jadi ngerendahin nilai orang tersebut. Itu udah masuk jalan rendah. Nah, gimana cara praktisnya menghargai semua orang? Apalagi yang beda banget sama kita, atau mungkin nyebelin gitu. Dimulai dari keyakinan internal dulu. Yakin kalau setiap orang itu berharga. Terus, tunjukin lewat tindakan. Misalnya, akui kontribusi mereka, sekecil apapun. Cari kesamaan di tengah perbedaan. Jangan fokus ke bedanya aja. Secara aktif, cari cara nambah nilai buat mereka, bisa bantu, kasih info, buka peluang. Dan yang pasti, selalu perlakukan dengan hormat. Butuh kesadaran ya? Banget. Dan menariknya, Maxwell bilang kalau Anda ngerasa sulit ngehargai orang lain, coba cek dulu deh, gimana Anda ngehargain diri sendiri. Oh, nyambung ke diri sendiri ya? Nyambing banget. Jadi ini terkait erat sama harga diri, self-worth yang sehat dan rendah hati. Bukan sombong ya, tapi sadar nilai diri. Oke, nah ini kayaknya nyambung ke praktek berikutnya yang juga soal diri sendiri, mengakui sisi kemanusiaan diri, acknowledge your humanness. Ada kutipan menarik tuh dari mentornya Maxwell, bakatmu luar biasa, tapi kamu sebagai manusia tidak. Maksudnya apa nih? Maksudnya gini, kita perlu misahin nilai diri kita sebagai manusia dari pencapaian atau kemampuan kita. Kita semua punya sisi elang yang pengen terbang tinggi. Tapi juga punya sisi kudanil, yang kadang pengennya berkubang di lumpur kesalahan atau kelemahan. Elang sama kudanil ya? Iya, analogi dia gitu. Ngakuin ini bahwa kita nggak sempurna dan bisa salah, itu bikin kita lebih gampang ngasih anugerah atau grace, baik buat diri sendiri maupun orang lain. Anugerah maksudnya? Anugerah di sini artinya nggak nuntut kesempurnaan. Ngasih ruang buat kesalahan dan pertumbuhan, memaafkan gitu.
Jadi ini tentang kesadaran diri dan belas kasih pada diri sendiri ya, self-compassion gitu. Tepat sekali. Prakteknya, ya meliputi melihat diri sendiri secara objektif, kesadaran diri, memperlakukan diri dengan kebaikan pas gagal, self-compassion, maafin diri sendiri, dan lepasin perfeksionisme. Bahkan bisa ngetawain kekurangan diri sendiri, itu bagus loh. Bisa bangun jembatan kepercayaan. Dan bangun kerendahan hati yang percaya diri, confident humility. Intinya adalah kesadaran diri, self-awareness. Oke, jadi fondasinya adalah menghargai semua orang, termasuk diri sendiri, dan mengakui kita nggak sempurna. Lalu gimana sama tindakan keluarnya nih ke orang lain? Nah, disinilah praktek kayak lakukan hal benar untuk alasan yang benar jadi krusial banget. Ini semua soal motif. Motif ya, kenapa kita melakukan sesuatu? Betul. Kenapa Anda melakukan sesuatu? Apakah didorong oleh cinta dan keinginan memberdayakan orang lain? Itu motivasi namanya. Atau didorong oleh ego dan keinginan ngontrol? Itu manipulasi. Jalan tinggi selalu didorong oleh motif yang baik. Titik. Ada contohnya nggak, biar lebih kebayang? Maxwell nyontohin ayahnya sendiri, yang milih berdoa dan maafin orang yang nyakitin dia di gereja. Ayahnya ngajarin, kalau kamu Maxwell, kamu harus napak jalan tinggi. Jadi ini bukan soal menang kalah, tapi soal ngelakuin yang benar. Dalam banget pelajarannya. Iya, ini juga berarti nolak jalan pintas, nolak nyari pujian semata, nggak maksa ngerasa paling benar terus, kayak pentingnya mau dengerin pas ada isu sensitif, kayak protes George Floyd misalnya. Dan nggak cuma basa-basi tanpa tindakan nyata. Ini butuh integritas dan motif yang baik, good motives. Nah, ini pasti berkaitan juga ya sama praktek beri lebih dari yang Anda ambil, give more than you take. Ini bukan cuma soal duit kan ya? Sama sekali, bukan cuma uang. Ini soal mindset kemurahan hati secara keseluruhan. Hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, tangan yang terbuka. Hati, pikiran, tangan ya? Ingat perumpamaan orang Samaria yang baik hati nggak? Perampok mikirnya milikmu jadi milikku. Pemuka agama mikir milikku tetap milikku. Tapi orang Samaria mikir milikku jadi milikmu kalau kau butuh. Oh iya, ingat. Nah, ini bisa diwujudkan dalam ngasih waktu kita, ngasih kesempatan, misalnya bersikap inklusif ke orang baru, berbagi jaringan, ngenalin orang yang saling butuh, berbagi pengalaman, dan tentu aja uang kalau relevan. Kuncinya adalah mindset berkelimpahan, abundance mindset. Percaya kalau rezeki itu cukup buat semua, dan memberi itu nggak akan bikin kita rugi. Justru sebaliknya. Mindset berkelimpahan ya, lawan dari mindset kelangkaan. Oke, ini semua terdengar bagus banget sih, tapi gimana sama akuntabilitas? Bukannya jalan tinggi juga nuntut tanggung jawab ya? Justru sangat menuntut. Itu praktek kunci lainnya. Bertanggung jawab atas tindakan Anda. Take accountability. Ingat plakat terkenal Presiden Truman nggak? The buck stops here. Oh ya, sering denger itu. Artinya ya tanggung jawab akhir ada di pemimpin, nggak bisa dilempar-lempar ke orang lain. Akuntabilitas ini nyakup kepemilikan atas hasil, keterus-terangan, ngakuin kesalahan, ngambil tindakan perbaikan, dan tetap terlibat dalam prosesnya. Nggak lari dari masalah. Kenapa akuntabilitas ini jadi penting banget di jalan tinggi? Karena ini yang bangun kepercayaan dan kredibilitas. Tim yang kuat butuh pemimpin yang akuntabel kan? Konsistensi dalam tindakan juga cuma bisa dijaga kalau ada akuntabilitas. Dan yang menarik, Maxwell bilang akuntabilitas itu juga ningkatin harga diri loh. Oh ya, kok bisa? Iya, karena kita berani hadapi konsekuensi. Nah, nolak akuntabilitas itu pada dasarnya ya nolak jalan tinggi itu sendiri. Ini butuh keberanian, courage, terutama keberanian buat ngaku salah. Itu nggak gampang loh. Wah, bener banget. Ini praktek-praktek yang dalam semua ya. Ada lagi nggak yang esensial banget buat tema kita, menjembatani perpecahan? Mungkin satu lagi yang relevan banget sama tema, mempersatukan dunia yang terpecah. Jangan hitung-hitungan. Don't keep score. Jangan hitung-hitungan. Maksudnya? Maxwell cerita pengalaman pahitnya nih. Dulu pernah ditagih biaya makan malam sama temen yang selama ini kesannya ngeraktir terus. Ternyata dicatat semua. Waduh, nggak enak banget itu. Pelajaran pahit tapi berharga katanya. Orang sering hitung-hitungan tuh karena salah kaprah soal keadilan. Pengen menang sendiri, pengen ngontrol, atau ngerasa berhak aja, entitlement. Kan aku udah baik sama kamu harusnya, gitu. Terus, gimana caranya nggak hitung-hitungan itu bisa mempersatukan?
Ya dengan mutus siklus balas dendam atau saling nuntut itu. Contoh paling keren ya rekonsiliasi di Afrika Selatan pasca apartheid. Mandela sama de Klerk milih nggak kejebak ngitungin kesalahan masa lalu demi masa depan bersama. Itu jalan tinggi banget. Gimana prakteknya buat kita sehari-hari? Fokus nyatet perilaku diri sendiri buat introspeksi, bukan nyatet skor kesalahan orang lain. Terus, maafkan secara tulus, lepasin beban itu. Dan terapin aturan platinum. Perlakukan orang lain lebih baik dari cara mereka mungkin memperlakukan Anda. Lebih baik ya, bukan cuma sama. Iya, lebih baik. Ini jalan menuju kedamaian batin, kata Maxwell. Dan ini didasari oleh anugerah, grace, ngasih maaf, dan kebaikan yang mungkin nggak layak diterima menurut hitungan biasa. Oke, jadi intinya adalah sebuah pergeseran fundamental ya. Dari fokus ke diri sendiri, hitung-hitungan, jadi fokus ke memberi nilai, bertanggung jawab, dan menginginkan yang terbaik buat orang lain dengan tulus. Gitu ya? Tepat sekali. Praktik terakhir yang mungkin ngerangkum semuanya adalah inginkan yang terbaik bagi orang lain. Desire the best for others. Ini lebih dari sekedar nggak nyakitin orang lain ya. Ini aktif berharap dan bertindak demi kebaikan orang lain. Aktif berharap dan bertindak ya? Iya. Kuncinya ada di pergeseran pola pikir. Inginkan lebih untuk orang lain daripada dari orang lain. Ngerti bedanya? Pengen lebih untuk mereka bukan dari mereka. Oke. Ini diwujudkan lewat pikiran kita, kata-kata yang membangun, kayak bilang saya menghargai Anda, saya percaya pada Anda, dan tindakan nyata yang mendukung dan memberdayakan. Jalur utamanya adalah kesengajaan, intentionality. Milih secara sadar buat jadi sumber kebaikan bagi orang lain. Luar biasa. Banyak banget ya wawasan praktis dari buku Maxwell ini. Jadi, kalau boleh saya rangkum sedikit nih ya, mengatasi perpecahan di sekitar kita, mau skala besar atau kecil, itu dimulai dari sebuah pilihan sadar buat menapaki jalan tinggi. Betul, pilihan sadar. Ini bukan jalan yang gampang pastinya. Nuntut kita fokus pada nilai-nilai luhur, melayani dan memberi nilai tambah ke orang lain, sambil terus mempraktekkan hal-hal konkret kayak menghargai semua orang, mengakui keterbatasan diri, bertindak dengan motif tulus, bertanggung jawab, nggak hitung-hitungan, dan secara sengaja menginginkan yang terbaik bagi sesama. Persis. Dan ini bukan cuma teori loh ya. Setiap praktek yang kita bahas tadi, itu punya langkah-langkah konkret yang bisa mulai Anda terapkan hari ini juga. Pertanyaannya sekarang mungkin kembali ke diri Anda masing-masing nih. Dalam interaksi sehari-hari, jalan mana sih yang lebih sering Anda tempuh? Wah, pertanyaan bagus tuh. Dan dari berbagai praktek jalan tinggi ini, mana yang paling menggugah atau terasa paling menantang buat Anda coba praktekkan mulai sekarang? Nah, ini jadi refleksi yang bagus banget buat kita semua ya. Dan sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran terakhir yang bisa kita bawa pulang bareng-bareng. Kalau kita lihat kondisi dunia yang penuh perpecahan kayak sekarang ini, seberapa besar ya dampaknya kalau lebih banyak orang bukan cuma pemimpin formal loh ya, tapi kita semua nih dalam interaksi sehari-hari, mulai secara sadar mencoba menapaki jalan tinggi ini. Bayangin ya kalau semua begitu. Jangan-jangan ini bukan cuma strategi kepemimpinan aja, tapi mungkin kunci paling mendasar buat memperbaiki hubungan kita di semua level. Gimana menurut Anda? Sebuah pertanyaan besar untuk kita renungkan bersama ya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih.